Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondel menjawab pertanyaan salah seorang petani yang melakukan peramajaan sawit yang ikut dalam program PSR bergabung dengan perusahaan, di mana bahwa tanamannya kok menguning di tapak timbun, kok menguning ya Pak Pendi. Sementara kata Pak Timbun ini kan pengennya menghindarkan diri dari air supaya tidak menguning, tapi kok tetap menguning. Dari video di depan sebenarnya sudah terlihat sekali bahwa tapak timbun ini ketika menguning itu ada dua masalah. Yang pertama tetap gara-gara air dulu. Ketika kondisi tanaman itu tergenang, itu semuanya akan menguning. Dimana bahwa tanaman yang tergenang itu dalam kondisi tergenang perakarannya itu mesti akan kekurangan nitrogen akibat tidak adanya respirasi akar. Sehingga walaupun ditambah pupuk apapun dalam kondisi tergenang itu tidak akan pernah bangkit, karena kembali lagi mereka tanaman ini tidak mampu melakukan respirasi atau pernafasan, sehingga memang dalam kondisi yang tergenang ini akan menjadi fatal sekali jika dibiarkan. Nah, ketika membuat tapak timbun, meninggikan media perakarannya sehingga tanaman itu terhindar dari genangan air, maka kunci dari genangan ini untuk menghindarkan dari genangan adalah lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang tidak boleh terlupa ketika kita melakukan misalnya ini ada, misalnya ini sawitnya, ini bonggolnya misalnya, kemudian dibuatlah tapak timbun di sini sekelilingnya, bahwa ketika tapak timbun ini sudah mulai tinggi, maka kita harus mengingat bahwa ketika di sini banyak air yang tergenang di sini, maka lama-lama tapak timbunnya pasti juga akan, kalau bahasa Jawa itu lepes, ataupun nanti akan lama-lama datar, akan terkikis datar, sehingga inilah yang menyebabkan semakin dalam jangka waktu yang panjang maka tetap akan kuning. Maka kuncinya adalah ketika dilakukan tapak timbun, bagaimana apalagi tapak timbunnya adalah menggunakan menggunakan tanah-tanah di sekitar piringan ini yang dibuat tapak timbun, sebisa mungkin airnya itu tetap akan harus mengalir keluar, jangan sampai air tetap tergenang di dalamnya. Ketika dia tergenang di dalamnya, maka dia lama-lama tapak timbun akan datar dan pasti akan tetap kuning. Kemudian saran dari The Brondel untuk bagi para sahabat The Brondel yang melakukan pembuatan tapak timbun, maka setelah dibangun tapak timbun, nggak ada salahnya adalah tebar dolomit di sekitar piringan ini. Karena bahwa ketika tapak timbun ini dibuat dengan adanya pemberian dolomit, bisa jadi bahwa apalagi daerah-daerah yang tergenang biasanya relatif masam. Kalau seandainya diberikan tapak timbun di sini, maka pemberian dolomit akan meningkatkan pH dan akan memperbaiki struktur tanah itu sendiri. Dimana ketika struktur tanah dan pH-nya sudah mulai naik, struktur tanahnya juga remah, sehingga perakaran akan mudah tumbuh. Nanti akan ketika dipupuk di daerah piringan ini menggunakan pupuk nitrogen, misalnya pakai urea ataupun KCl, maka respon dari tanaman ini akan baik. Namun kalau dalam kondisi yang tergenang penuh dengan air, tanaman ini dalam kondisi tidak bisa melakukan respirasi atau pernafasan akar, maka dia akan memiliki kondisi bahwa tanaman itu tidak merespon dari pemupukan yang kita berikan. Sehingga kunci dari menyelesaikan genangan ini atau daerah kelapa sawit yang kuning akibat pembuatan tapak timbun ini adalah satu, airnya harus dialirkan. Airnya jangan sampai berada di sekitar pembuatan tapak timbun ini, dialirkan kalau memungkinkan, kemudian dilakukan segera pemupukan dolomit di sini untuk menaikkan pH tanah dan memperbaiki struktur akar, sehingga nanti akarnya akan naik gitu. Ketika dia akar naik, tanaman akan mulai mampu bernafas dan nanti warna kuning dari tanaman kelapa sawit kita akan mulai berkurang seiring dengan perkembangan akar. Terlebih lagi dengan adanya penambahan nitrogen dalam bentuk urea ataupun ZA, kemudian adanya penambahan KCl, itu akan direspon sangat bagus oleh tanaman kelapa sawit. Sehingga dengan pemberian KCl ini, salah satu yang menjawab pertanyaan juga bahwa kenapa tanaman belum menghasilkan itu kok perlu KCl, bahwa pembentukan bonggol yang besar ini juga memerlukan kalium yang cukup besar.
Sebagai contoh, kalau memang bibitan pun kalau tidak pakai kalium, maka di dalam rekomendasi pembibitan itu di bibitan itu menggunakan NPK 12-12-17-2. Salah satunya adalah untuk membesarkan bonggolnya, termasuk di tanaman belum menghasilkan. Selain kalium itu diberikan dibutuhkan untuk inisiasi bunga, untuk pembentukan bunga di masa tanaman belum menghasilkan ini sendiri, tapi dia juga akan sangat berpengaruh terhadap pembesaran bonggol. Dan jangan lupa pupuk lainnya, baik rock fosfat ataupun dolomit yang harus diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah ketika pembuatan tapak timbun ini, jangan sampai tapak timbunnya juga dikelilingi oleh air juga. Maka dialirkan airnya supaya tidak berada pada di wilayah tapak timbun. Karena kalau tapak timbun ini dibiarkan berair, maka yang terjadi adalah terjadinya nanti perataan lagi. Ketika rata lagi, tanaman juga tidak bisa bernafas. Karena kalau kita melihat secara struktur ini ya, ini kalau dibikin tapak timbun seperti ini, kemudian ini ada tanaman kelapa sawit kita di sini dibikin tapak timbun, kita berharap bahwa nanti perakaran akan tumbuh. Misalnya airnya segini, ini airnya misalnya airnya segini, maka dia akan tumbuh berada masih bisa bernafas di lapisan paling atas. Jangan sampai mereka berada dalam kondisi yang tergenang, karena tapak timbun yang masih tergenang juga percuma juga dilakukan tapak timbun, karena toh ujung-ujungnya akar tidak mampu naik ke atas. Sehingga pentingnya dolomit sekali lagi sebagai sumber unsur hara magnesium, kemudian akan menaikkan pH. Dan jangan lupa, jangan salah lagi bahwa dolomit juga akan memperbaiki struktur akar, struktur tanah yang nanti akan merangsang perakaran jauh berkembang dengan sangat baik. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.